Jelang laga Timnas Indonesia versus Irak, 3 pemain Garuda harus bentrok dengan rekan di klub. PSSI bantah kepada netizen soal pemain Timnas Indonesia cedera karena lapangan latihan B, GBK yang buruk. Cuaca begitu panas dan menu fisik STY buat Ivar Jenner kesulitan ikuti program TC Timnas Indonesia. Alhamdulillah bisa cepat menyusul. Setelah dilepas Cerezo Osaka penuhi panggilan Timnas Indonesia, Justin Hubner siap kerahkan kemampuan terbaik. Tumben sekarang memuji, apakah ada maksud lain? Shin Tae-yong dapat pujian dari media Vietnam, keputusan cerdas bawa lapis 2 Timnas Indonesia ke ASEAN Cup 2024. Daftar pemenang Global Soccer Awards 2024. Kylian Mbappe pemain terbaik, klub orang Indonesia atau Como ikut dapat penghargaan. Pemain 52 miliar Tom Haye juga ngos-ngosan. Latihan fisik STY bikin Tom Haye kesulitan. Kabar buruk dari negara Upin Ipin. Malaysia dirundung nasib buruk jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, bomber andalan terpaksa dicoret. Para punggawa pemain Timnas Indonesia kumpul di Jakarta. Rekan Bagot malah lanjutkan liburan ke Amerika Serikat. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Bakal ada 3 pemain Timnas Indonesia yang harus bertabrakan dengan rekan setimnya di klub kala berhadapan dengan Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia 6 Juni 2024 mendatang. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Anak asuh Shin Tae-yong tersebut bakal bersua Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Melakoni 2 laga tersebut, Timnas Indonesia hanya membutuhkan 3 poin tambahan demi bisa melenggang ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saat ini tim Garuda berada di urutan kedua grup F dengan nilai 7, hasil dari 2 kemenangan, sekali imbang, dan menelan 1 kekalahan. Timnas Indonesia tertinggal 5 poin dari Irak yang sudah memastikan diri lolos dan 4 angka atas Vietnam di urutan ketiga. Menjalani pertandingan tersebut, sejumlah pemain Timnas Indonesia akan berdiskusi dengan koleganya di klub. Seperti Kapten tim Garuda Asnawi Mangkualam bakal berhadapan dengan sang rekan setim di Port FC, Frans Putros. Asnawi Mangkualam diprediksi diplot sebagai bek sayap kanan akan berhadapan dengan Frans yang ditempatkan sebagai bek tengah. Selain itu ada juga jangkar Timnas Indonesia, Tom Haye, yang bersuarakannya di Heerenveen, Hussein Ali. Tom menempati pos di lini tengah, sedangkan Hussein menghuni sektor pertahanan Timnas Irak. Namun keduanya tak akan bersua di Heerenveen pada musim depan karena kontrak Tom berakhir pada 30 Juni 2024, adapun durasi kerja Hussein baru rampung pada Juni 2025. Satu pemain Timnas Indonesia lainnya yang akan berhadapan dengan rekan setimnya di klub adalah Ivar Jenner. Gelandang berusia 20 tahun tersebut bakal bersua koleganya di FC Utrecht, Zidane Iqbal. Namun bedanya Jenner lebih banyak memperkuat Utrecht U21, sedangkan Zidane membela tim senior. Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga angkat bicara mengenai latihan Timnas Indonesia di lapangan B Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 28 Mei 2024. Kondisi lapangan B cukup buruk. Awalnya Timnas Indonesia berlatih di lapangan B pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun beberapa menit berselang latihan skuad Garuda dipindahkan ke lapangan A. Kondisi lapangan B cukup buruk. Permukaan tanahnya tidak rata.
Rumputnya juga berwarna kuning dan coklat. Akibatnya latihan timnas Indonesia memakan korban. Satu pemain timnas Indonesia mengalami cedera ketika berlatih di lapangan B, yaitu Yance Sayuri. Ketika latihan pindah ke lapangan A, ia hanya duduk di pinggir lapangan. Jadi, saat latihan timnas Indonesia kemarin, tidak ada pemain yang cedera karena lapangan. Jangan bikin hoaks, ujar Arya Sinulinga. Timnas Indonesia terpaksa berlatih di lapangan B, pasalnya pada malam harinya, Stadion Madia, Jakarta, dipakai untuk uji coba antara timnas wanita Indonesia melawan timnas wanita Singapura. Kita tahu timnas Indonesia makin seperti ini dan lapangannya ingin yang terbaik. Yang harus diketahui, lapangan latihan tidak jauh-jauh dari tempat menginap. Itu pun karena Stadion Madia dipakai untuk timnas wanita Indonesia. Kalau hari ini mudah-mudahan latihan di Stadion Madia. Latihan ini diadakan untuk persiapan timnas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Irak dan Filipina. Duel melawan Irak akan berlangsung pada 6 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 5 hari berselang, timnas Indonesia akan menjamu Filipina di venue yang sama. Sebelum menghadapi Irak dan Filipina, timnas Indonesia bakal beruji coba dengan Tanzania lebih dulu. Pertandingan persahabatan tersebut akan diadakan di Stadion Madia pada 2 Juni 2024. Pemain timnas Indonesia Ivar Jenner mengaku kesulitan mengikuti program pemusatan latihan alias training camp TC Timnas Indonesia. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong tengah mempersiapkan skuad untuk putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 6 dan 11 Juni 2024 mendatang. Timnas Indonesia menjalani latihan perdana di lapangan sepak bola B Gelora Bung Karno, Jakarta. Menu latihan pada hari perdana ini adalah fokus latihan penguatan fisik, salah satunya dengan memutari setengah lapangan selama kurang lebih 30 menit. Pada pola latihan ini, Yance Sayuri dan Nathan Chu Aon sampai tak bisa melanjutkan latihan karena cedera. Yance terjatuh di tengah-tengah latihan dengan paha kiri diperban, sedangkan Nathan terlihat mengikuti latihan terpisah dengan hanya jogging ringan. Lalu striker Dimas Derajat juga terlihat tidak mampu mengimbangi pola latihan fisik ini dengan beberapa kali tertinggal dari rombongan pemain. Latihan hari ini agak sulit bagi beberapa pemain karena ini latihan pertama setelah liburan. Yah, agak sulit tapi kamp pelatihan pertama yang bagus, kata Ivar Jenner. Gelandang berusia 20 tahun itu mengaku sempat mengeluhkan cuaca panas di Jakarta akhir-akhir ini. Namun lambat laun ia beradaptasi dengan baik. Senang bisa kesini lagi Jakarta. Sedikit panas juga, tapi sangat senang berada di sini, ucap Ivar. Tapi ketika saya datang ke sini 2-3 hari lalu rasanya agak berat, tapi setelahnya baik-baik saja. Sebelum melawan Irak dan Filipina di Stadion Utama GBK, Jakarta, pada 6 dan 11 Juni nanti, Garuda akan menjalani laga uji coba terlebih dahulu melawan Tanzania pada Minggu 26 2024. Ivar mengatakan dalam laga uji coba itu kami perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk kemudian menatap 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang ia targetkan meraih poin sempurna. Dan setelah itu ada 2 pertandingan terpenting, Filipina dan Irak. Kami perlu memenangkan keduanya. Back timnas Indonesia Justin Hubner akhirnya mendapatkan lampu hijau dari Cerezo Osaka untuk memenuhi panggilan negara pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, Justin Hubner menjadi salah satu nama dari daftar 22 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina pada laga penentuan grup F. Namun sampai saat ini pemain keturunan Indonesia Belanda itu memang belum bergabung bersama rekan-rekannya yang sudah menggelar sesi latihan perdana di lapangan B. Justin Hubner baru dijadwalkan terbang ke Indonesia pada 2 Juni 2024. Pasalnya dia masih harus memperkuat Cerezo Osaka pada laga melawan Kyoto Sanga dalam lanjutan J1 League 2024 pada 1 Juni 2024.
Cerezo Osaka pun memberikan support penuh kepada Justin Hubner yang kembali mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu. Melalui akun Instagram resmi klub, Cerezo Osaka mengumumkan pemanggilan yang diperoleh pemainnya ini. Justin Hubner terpilih sebagai perwakilan timnas Indonesia. Tim kasta tertinggi Liga Jepang itu juga menyediakan jadwal pertandingan timnas Indonesia yang akan dijalani Justin Hubner, yakni melawan Irak 6 Juni 2024 serta Filipina 11 Juni 2024, sesuai waktu Jepang. Sementara itu, pemain yang dipinjam dari klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers itu merasa senang bisa kembali mendapatkan kepercayaan dari Shin Tae-yong untuk membantu skuad Garuda. Justin juga mengakui bahwa dukungan penuh dari penggemarnya bakal menjadi energi tambahan. Dia pun siap untuk memberikan kemampuan terbaiknya pada 2 pertandingan terdekat ini. Saya sangat senang bisa terpilih kembali mewakili timnas Indonesia. Dukungan fans selalu memberi saya kekuatan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan fans. Sebelumnya, STY juga telah memberikan pernyataan soal jadwal kedatangan Justin Hubner di agenda TC Timnas Indonesia. STY menanti kehadiran Justin Hubner yang bakal segera menyusul. Justin Hubner bakal datang pada 2 Juni 2024 setelah bermain di Liga Jepang, kata Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mendapat pujian dari media Vietnam terkait rencananya jelang ASEAN Cup 2024. Pada penghujung 2024 ini, timnas Indonesia berpotensi memiliki jadwal yang padat. Untuk saat ini, skuad Garuda memiliki peluang yang besar untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak asuh Shin Tae-yong sementara ini bertengger di peringkat 2 klasemen grup F putaran kedua babak kualifikasi. Andai mereka lolos ke putaran ketiga, maka perjuangan itu akan dimulai lagi pada September 2024 hingga 10 Juni 2025. Di lain sisi, Shin dan anak asuhnya akan tampil pada ASEAN Cup 2024 yang berlangsung pada 23 November hingga 21 Desember mendatang. Yang menjadi masalah adalah pada 14 dan 19 November nanti akan ada laga kelima dan keenam kualifikasi Piala Dunia. Jelas hal itu akan menimbulkan masalah bagi Witan Sulaiman dan timnya. Oleh sebab itu, Shin kini membuka opsi untuk membuat 2 skuad timnas Indonesia. Kemungkinan skuad utama yang berisikan pemain-pemain inti akan fokus untuk ajang kualifikasi Piala Dunia. Sementara skuad kedua, Shin akan memanggil para pemain yang berkarir di Liga 1 untuk membantu timnas di ajang ASEAN Cup mendatang. Kendati demikian, belum bisa dipastikan apakah rencana ini benar-benar akan dilakukan atau tidak. Pasalnya, STY harus berdiskusi terlebih dahulu dengan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Untuk masalah bentuk 2 tim atau tetap seperti ini, mungkin harus diskusi dulu dengan Pak Erick, Ketua Umum PSSI saat ini. Jadi kita diskusi dulu baru akan diumumkan bagaimana, kata Shin Tae-yong. Di lain sisi, rencana ini justru mendapat pujian dari salah satu media asal Vietnam yakni Soha. Menurut mereka, cara ini merupakan ide yang sangat brilian. Pasalnya dengan rencana ini sejumlah masalah bisa teratasi. STY akan dengan mudah mengatasi betapa padatnya jadwal di akhir tahun. Global Soccer Awards 2024 digelar di Porto Cervo, Sardinia, Italia pada Rabu 29 Mei 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Sederet bintang top dunia meraih penghargaan pada ajang ini, salah satunya Kylian Mbappe. Global Soccer Awards merupakan ajang penganugerahan terhadap insan sepak bola berprestasi yang rutin digelar setiap tahun. Biasanya malam penganugerahan ajang ini digelar di Dubai, Uni Emirat Arab. Namun ada yang spesial di edisi 2024 ini. Selain dihelat di Italia, edisi kali ini juga didedikasikan untuk sepak bola Eropa. Global Soccer Awards 2024 pun bertajuk sejumlah penghargaan yang diberikan di edisi kali adalah klub terbaik, pelatih terbaik, dan tentu saja pemain terbaik tahun ini. Penghargaan paling bergengsi di ajang ini adalah pemain terbaik.
Trofi pemenang diberikan kepada Kylian Mbappe yang baru saja usai menjalani musim terakhirnya di PSG. Sementara itu penghargaan pelatih terbaik tahun ini jatuh kepada Xabi Alonso yang membawa Bayer Leverkusen meraih gelar domestik double dengan rekor tak terkalahkan. Penghargaan klub terbaik tahun ini dimenangkan oleh Manchester City yang baru menjuarai Premier League, sedangkan klub terbaik wanita jatuh kepada Barcelona. Sementara itu klub milik pengusaha Indonesia, Como meraih penghargaan comeback terbaik berkat prestasi mereka promosi ke Serie A. Latihan perdana timnas Indonesia yang fokus pada pemulihan fisik membuat gelandang Tom Haye sedikit kesulitan menjalani porsi latihan yang diberi Shin Tae-yong. STY langsung menggenjot fisik pemain di sesi latihan perdana timnas Indonesia di Senayan, Jakarta. Setelah cukup lama menjalani libur kompetisi, sejumlah pemain mengalami kesulitan di latihan perdana. Salah satunya adalah gelandang naturalisasi Tom Haye. Mantan pemain Heerenveen itu mengaku sedikit kesulitan menjalani latihan perdana bersama timnas Indonesia. Kondisi saya sangat baik meski baru melewati penerbangan yang sangat panjang. Saya harus beradaptasi tapi saya merasa baik-baik saja. Latihan perdana sedikit sulit tapi bagus untuk mempersiapkan fisik. Menurut saya penting untuk memulainya seperti ini untuk beradaptasi dengan semua keadaan. Haye bukan satu-satunya pemain naturalisasi yang kesulitan menjalani latihan perdana jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama timnas Indonesia. Gelandang Jong Utrecht Ivar Jenner juga mengaku kewalahan. Untuk pemain lokal, Dimas Drajat menjadi sosok yang paling kesulitan. Pemain Persikabo itu bahkan beberapa kali kena tegur saat menjalani latihan fisik. Cuaca memang berbeda dengan yang biasa saya rasakan. Saya sudah di sini beberapa kali jadi mulai terbiasa. Karena itu datang lebih awal akan lebih baik. Saya bisa bersiap-siap untuk pertandingan selanjutnya. Ini bagus untuk saya, ucap Haye. Terkait laga melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno 6 Juni mendatang, Haye yakin timnas Indonesia punya peluang bagus untuk meraih kemenangan di kandang. Menurut saya Irak lawan yang kuat karena sudah membuktikannya. Tapi saya pikir kami sudah menunjukkan di pertandingan sebelumnya bahwa kami punya kualitas. Kami bermain di kandang dan itu jadi keuntungan. Kami perlu bermain keras dan berjuang. Timnas Indonesia hanya butuh satu kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk lolos ke babak ketiga dan meraih tiket Piala Asia 2027. Sebelum melawan Irak, tim Garuda akan menjalani uji coba menghadapi Tanzania di Stadion Madia, Senayan. Timnas Malaysia terus dirundung nasib buruk menjelang dua laga sisa grup D putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Harimau Malaya bakal menghadapi tuan rumah Kyrgyzstan di Stadion Dolen Ombursakov, Bishkek. Tim asuhan Kim Pen-gon itu kemudian akan menjamu Taiwan di Stadion Nasional Bukit Jalil 5 hari berselang. Setelah 4 pertandingan dimainkan di grup D, Malaysia saat ini berada di peringkat ketiga dengan 6 poin. Kyrgyzstan memimpin klasemen dengan 9 poin, sama dengan Oman di peringkat kedua. Sedangkan Taiwan di peringkat keempat tanpa poin. Malaysia harus mendapatkan hasil maksimal pada 2 laga terakhir untuk menjaga asa lolos ke putaran ketiga. Namun Malaysia justru tidak bisa menurunkan skuad terbaiknya menghadapi 2 laga krusial melawan Kyrgyzstan dan Taiwan. Sebelumnya Malaysia sudah kehilangan 3 pilarnya yang tidak bisa bergabung karena cedera. Mereka adalah Faisal Halim, Arif Aiman Hanapi, dan Rommel Morales. Akibatnya 3 pemain tersebut tidak ada dalam daftar 26 pemain di skuad kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang Syafiq Ahmad harus menyusul 3 rekannya itu usai mengalami cedera hamstring. Padahal nama pemain berusia 28 tahun itu sudah masuk dalam daftar 26 pemain di skuad Malaysia. Absennya pemain pinjaman Kedah Darul Aman itu membuat Malaysia hanya menyisakan Darren Lock di posisi striker murni. Akan tetapi nasib buruk kembali menimpa Malaysia setelah Darren Lock juga mengalami cedera hamstring. Perkembangan tersebut dibenarkan oleh Kim Pen-gon dalam unggahan resmi Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) Selasa (28 Mei 2024).
Alhasil bomber Sabah FC itu terpaksa dicoret dari timnas Malaysia. Sebagai gantinya, pelatih asal Korea Selatan itu memanggil pemain sayap kucing City FC Nur Samir Iswan Amin. Pemain berusia 29 tahun itu sebelumnya masuk dalam daftar standby. Sami akan menggantikan Darren Lock dari Sabah FC yang sudah melapor untuk latihan kemarin, namun harus keluar setelah dokter memastikan cedera hamstringnya. Mudah-mudahan Darren cepat pulih dari cederanya dan kembali ke pemusatan latihan terpusat tim berikutnya, kata Kim Pen-gon. Ini bukan kali pertama Nur Sami dipanggil ke skuad timnas Malaysia asuhan Kim Pen-gon. Ia pernah bermain untuk skuad Harimau Malaya di Piala AFF 2022. Tepatnya dalam 2 laga grup melawan Laos dan Vietnam serta leg pertama semifinal melawan Thailand. Kendati demikian, absennya Darren Lock menjadi kerugian bagi Malaysia mengingat ia merupakan bomber andalan Harimau Malaya. Para pemain timnas Indonesia mulai datang dan berkumpul di Jakarta pada hari Senin, 27 Mei 2024. Sementara karena tidak dipanggil ke timnas, Elkan Bagot melanjutkan liburan ke Amerika Serikat. Timnas Indonesia akan menjalani 3 pertandingan pada Juni 2024. Laga pertama adalah melawan Tanzania pada partai uji coba di Stadion Madia, Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim Garuda bakal menjalani 2 pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Duel kontra Irak digelar pada 6 Juni, sedangkan pertandingan melawan Filipina berlangsung pada 11 Juni 2024. Pasukan timnas Indonesia sudah mulai datangan ke Jakarta. Beberapa pemain yang sudah tiba adalah Egy Maulana Fikri, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, Hernando Ari, serta Nathan Chuaon. Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar 22 pemain timnas Indonesia yang dipilih Shin Tae-yong. Keputusan pelatih Shin Tae-yong tidak memasukkan nama Elkan menimbulkan tanda tanya besar. Sebab pemain berusia 21 tahun tersebut merupakan langganan timnas Indonesia dan juga andalan di lini belakang. Tak mendapat panggilan membela tim Garuda pada laga uji coba dan kualifikasi Piala Dunia 2026, Elkan Bagot menghabiskan waktunya dengan berlibur. Berdasarkan unggahan di akun Instagram pribadinya, Elkan sempat menjalani liburan ke Maladewa. Teranyar bek Ipswich Town tersebut tengah asyik jalan-jalan ke Amerika Serikat. Elkan Bagot berkunjung ke Times Square, New York.